Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukur ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma aslih lana sya'na kullahu wa la taqina ila anfusina tarfata'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencenderungkan hati kita, menumbuhkan butir-butir kecintaan kepada keimanan. Karena dikatakan al-ladzatu tattabi'u al-mahabbah. Kelezatan itu mengikuti kecintaan. Orang akan merasakan lezat melakukan sesuatu kalau dasarnya cinta. Ya, misalnya ada orang yang suka main bola. Ya, main bola tuh sejam 2 jam berasa nggak? Kalau yang suka, yang hobi, enggak. Ibu-ibu misalnya, ibu paling suka belanja misalnya. Itu kalau belanja setengah jam cukup nggak ibu-ibu? Wah, masya Allah. Ya. Itu belanja 2 jam kayaknya nggak kerasa gitu. Tapi kalau ngaji sejam, itu penyakit lama muncul 4P. Pala puyeng, pantat pegel ini. Ustadznya kagak kelar-kelar ngomongnya gitu ya. Ya, ngantuk. Ya. Al-ladzatu tattabi'ul mahabbah. Kelezatan mengikuti kecintaan. Hari ini Masya Allah, Allah tumbuhkan butir-butir kecintaan kita kepada kebaikan. Ya. Ini bukan hari aktivitas, ini hari istirahat, harus hari Ahad ya. Antum yang kerja apalagi Masya Allah, dari pagi sampai sore, Senin sampai Sabtu, kadang-kadang harus macet di Jakarta misalnya, diri di kereta. Hari Ahad ngaji, Allahu Akbar. Ini nikmat yang besar. Ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan kita berharap Allah jaga nikmat ini ya. Bagaimana caranya? Ikat nikmat dengan syukur. Qaida ni'mah bisyukri. Ikatlah nikmat dengan syukur. Syukur itu apa? Syukur itu la yaltalmisu ni'matallahi li ma'siyatihi. Syukur itu tidak menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan datang kita ke tempat ini akhirnya bermaksiat kepada Allah. Apa salah satu untuk maksiatnya? Riya. Niat yang kurang baik ketika kita datang ke majelis ilmu. Ya, maka kita berusaha untuk kemudian menjadikan kesempatan ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang dengannya la in syakartum la azidannakum. Allah tambah ntar, Allah tambah kecintaan kita kepada keimanan, Allah tambah ya keberkahan ilmu kita, Allah tambah taufik yang Allah berikan kepada kita. Ya maka kita harus merekonstruksi kembali, membangun kembali ya niat kita datang ke tempat ini. Ya, membangun kembali niat kita datang ke tempat ini. Semoga Allah bantu kita. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan niat ini yang baik bagian dari husni ibadatik. Ya, beribadah dengan baik yaitu ibadah yang disertai dengan keikhlasan. Beribadah dengan baik, ibadah yang kemudian sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita serahkan kepada Allah agar Allah bantu kita. Sehingga setiap ibadah yang kita lakukan dibantu oleh Allah menjadi husnil ibadah. Ibadah yang baik. Ya, semoga Allah selalu bantu kita. Taib, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita coba mengambil faedah dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekarang masuk bab keberapa ya? Bab keempat. Takut terhadap syirik. Al-khawfu minasyirki. Taib. Mana ini? Ayat. Kalau kita mau lihat sebelum kita masuk ke bab ini, kita lihat bab sebelumnya ya. Penulis memberikan susunan yang baik kita. Ya. Di bab sebelumnya atau 2 bab sebelumnya penulis bicara tentang, atau bab yang sebelumnya penulis tentang bab tentang
keutamaan tauhid. Awal-awal keutamaan tauhid sampai kemudian barang siapa yang merealisasikan tauhid dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi setelah itu, setelah penulis menjelaskan tentang keutamaan tauhid, penulis kemudian narik diri kita supaya kita jangan menjadi orang yang tanda kutip kegeeran. Ya, kenapa? Setelah itu langsung ditarik kita. Kita tetap harus takut kepada kesyirikan. Kita harus tetap takut kepada syirikan. Jadi penulis memasukkan bab ini, supaya kita tidak merasa aman. Oh, yang penting nggak syirik, aman lah, pasti masuk surga tanpa hisab. Jangan-jangan bukan nggak syirik, tapi karena kita nggak mengerti hakikat kesyirikan, padahal kita masih ya terimbas dengan kesyirikan. Dan kemarin yang dikatakan orang yang menjaga keimanannya, orang yang tidak mencampurkan keimanan dan kesyirikan, maka bagi mereka di dunia dapat hidayah, di akhirat dapat rasa aman. Nah, jaminan masuk surga tanpa hisab itu akan berbanding lurus ya dengan kesempurnaan menjaga tauhid. Makin sempurna menjaga tauhidnya, maka makin sempurna jaminannya. Ya, makin sempurna menjaga tauhidnya, makin sempurna jaminannya. Rusak dia dalam menjaga tauhid, maka rusak juga jaminannya. Ya, jadi artinya kita harus melihat bahwa ini bukan persoalan yang mudah gitu. Ini bukan persoalan yang mudah. Ya, takut terhadap syirik. Ya, al-khaufu minasyirki. Syirik apa? Syirik itu apa? Apa syirik? Apa? Menuhankan selain Allah. Apa definisi syirik yang sudah pernah saya sampaikan? Menempatkan apa? Syirik apa syirik? Menyamakan, taswiyah. Menyamakan sesuatu selain Allah pada kedudukan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Itu harus hafal ini. Ya, makna tauhid, makna syirik. Ya, tauhid apa tauhid? Mengesahkan Allah doang. Manusia bahasa Arabnya itu insan. Insan dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Jadi manusia itu punya karakter lupa. Kalau antum lupa berarti antum masih manusia. Enak kan udah kasih uzur aja udah gitu. Apa dong syirik dong? Apa tauhid dong? Tauhid itu apa sih? Mengesahkan Allah pada kedudukan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ini nggak boleh lupa ya. Nggak boleh. Jadi kalau tauhid itu mengesahkan Allah pada kedudukan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Kekhususan Allah bagi Allah itu bisa rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sementara syirik menyamakan sesuatu selain Allah pada kedudukan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ini pondasi dasar. Ya, nanti ketika kita bicara tentang kitab ini akan kebawa terus kita. Ya. Taib. Berarti kalau kita lihat, kenapa sih kita harus takut kepada syirik gitu ya? Ya. Yang pertama ya karena syirik ini dosanya nggak diampunin. Ya, dosanya nggak diampunin. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Pertanyaannya, syirik akbar atau syirik asghar yang nggak diampunin? Syirik khilaf di antara para ulama. Ya. Jadi gini, syirik asghar termasuk ke dalam ayat ini di sebagian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syirik asghar tidak diampuni oleh Allah. Ya, antum perhatikan tidak diampuni ini berarti dosanya belum ditobati. Ya, kalau sudah ditobati mau syirik akbar, syirik asghar itu sudah diampuni. Itu hak orang yang bertobat. Artinya ketika orang meninggal masih membawa dosa syirik asghar, orang meninggal masih membawa dosa syirik asghar, apakah dosa syirik asghar ini bisa langsung diampuni dengan hal-hal yang bisa menghapuskan dosa? Kalau bahasa kita mungkin bahasa sekarang ada moratorium dosa. Apa yang bisa menghapusi dosa selain tobat?
Selain amal soleh kan ditimbang nanti ya. Apa? Musibah bisa ngampusin dosa kan? Terus apa lagi? Sakit masuk ke musibah. Apa lagi? Hah? Menutupi hutang seorang hamba. Ya, barang siapa yang membebaskan hutang seorang hamba, maka Allah akan bebaskan kesalahannya. Nih, jangan modus antum. Ngutang tak bilang, antum mau nggak diampunin sama Allah. Ya. Padahal dia minta utangnya dibebasin, dia modus ini namanya gitu ya. Apalagi yang bisa menghapuskan? Ya, ini moratorium. Nah, dosa-dosa yang dibawa oleh seseorang ketika dia meninggal dunia dan belum ditobati bisa jadi ada moratorium. Ada penghapusan dosa atas kehendak Allah. Tapi kalau syirik enggak termasuk dosa syirik kecil. Dia tetap Dia tetap menjadi dosa yang harus ditimbang. Tidak ada penghapusan. Kan sebelum ditimbang itu ada hisab kan? Nah, di hisab ini ada dosa yang di-delete. Ini kena musibah, kamu sabar, dosa ini hilang. Kena kamu pernah ngebebasin hutang orang, dosa ini hilang. Tapi kalau syirik enggak. Walaupun di syirik asghar. Bedanya syirik akbar dia kekal di neraka. Kalau syirik asghar enggak kekal di neraka, tapi tetap dosanya itu harus ditimbang. Nanti dilihat hasil akhirnya. Kalau ternyata amalannya lebih banyak, insya Allah dia selamat. Ya, tapi kita harus tahu bahwa syirik kecil dosanya lebih besar dari dosa besar itu. Jadi ini tetap berbahaya buat kita. Ya, inilah kenapa kita harus takut kepada syirik, karena syirik menjadi dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syirik menjadi kezaliman yang paling besar ya. Taib. Bahkan kita lihat nanti ulama-ulama kita salafus saleh, mereka takut terhadap penyakit ini. Itu penyakit syirik. Ya, mereka mengatakan majahatu nafsi ala syai' mujahadatuha ala al-ikhlas. Enggak ada kesungguhan untuk memperbaiki diriku yang lebih besar daripada ikhlas. Ya, menjadi ikhlas itu menjadi mujahadah yang paling besar. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah tentang takut terhadap syirik. Ya, yang satu bab yang dibawakan oleh penulis setelah bab keutamaan tauhid. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu. Seakan-akan kita tidak melakukan kesyirikan, padahal kesyirikan dosa yang enggak diampuni, padahal kesyirikan sesuatu yang paling ditakuti oleh orang-orang saleh. Terus bagaimana kita enggak takut? Sementara orang-orang saleh takut, ya. Coba kita lihat di sini. Di dalam buku pertama Allah membawakan surah An-Nisa ayat 115. Penulis membawakan firman Allah surah An-Nisa 115 yang sudah tadi saya sebutkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Taib. Murojaah sekalian, antum buka surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat ke berapa? 56 ya? Berapa sih? (65 56) yang ya ibadi la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya. Surat 53, mohon maaf. Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Antum harusnya udah bisa jawab ini. Lihat dalam surah Az-Zumar Allah mengatakan ya, sesungguhnya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah memaafkan seluruh dosa. Surat An-Nisa ada exception, ada pengecualian. Apa yang Allah enggak ampuni? Syirik. Surat Az-Zumar Allah mengampuni seluruh dosa. Surat An-Nisa Allah tidak mengampuni dosa syirik. Berarti Allah konsisten enggak? Kalau melihat nggak konsisten, satu sisi semua dosa diampuni, kok di sini pengecualian. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Harusnya bisa. Ini pertama kajian kita. Siapa yang bisa jawab? Dapat hadiah nih.
Ini Sprite apa bukan, ada bintik-bintiknya begini. Anda pikir Sprite. Ayo, siapa yang bisa? Nih. Antum nggak usah tawadhu, nggak apa-apa, berbagi ilmu. Di dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan tidak mengampuni dosa syirik. Di surat Az-Zumar 53, Allah mengampuni seluruh dosa. Konsisten nggak? Tidak. Ini konsisten kalau pemahamannya benar. Cara memahami dua perbedaan ini gimana? Lah di surah Az-Zumar nggak pakai pengecualian, seluruh dosa surah Az-Zumar masalahnya nggak ada pengecualian. Yang ada pengecualian di surat An-Nisa doang. Ya, itu tidak dikatakan itu dosa syirik. Yang tadi dikatakan seluruh dosa diampuni. Tidak mengatakan kata syirik. Kalau Az-Zumar mungkin pelaku syirik itu bertobat sebelum. Allah ibarik fiik. Itu yang benar. Jadi surah Az-Zumar Allah mengampuni seluruh dosa termasuk syirik jika dosa itu ditaubati sebelum meninggal. Ya. Jadi setiap dosa yang ditaubati sebelum meninggal itu diampuni oleh Allah, termasuk syirik. Tapi ada dosa belum tobat, kebawa mati sama dia, masih bisa diampuni nggak? Orang mati overdosis, masih bisa diampuni nggak dosanya? Overdosis. Orang mati lagi zina, masih bisa diampuni nggak zinahnya? Diampuni. Nah, ini maksud saya. Tapi orang mati masih bawa dosa riya, diampuni nggak riyanya? Ini yang khilaf di antara para ulama tadi saya katakan. Kenapa? Karena riya termasuk syirik kecil. Nah, sementara dalam surah An-Nisa Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain syirik khilaf. Ada yang mengatakan dalam surah An-Nisa yang tidak diampuni hanya syirik akbar. Tapi sebagian mengatakan yang tidak diampuni termasuk syirik asgor. Ada orang melakukan syirik asgor belum bertobat, meninggal, maka dosa syiriknya tidak diampuni. Dia harus ditimbang. Walaupun tidak melazimkan kekal di neraka. Bisa dipahami di sini? Masih bingung nggak? Hah? Syirik asgor. Syirik asgor sebagian ulama mengatakan tidak diampuni. Walaupun dia tidak kekal di neraka. Artinya dia tetap harus dihitung. Tidak bisa terhapus. Apa syirik asgor contohnya? Selain riya. Riya mah gampang. Riya sum'ah dia satu pemahaman. Mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apa misalnya? Kondisi hujan tidak bisa. Menisbatkan hujan kepada selain Allah. Ini gara-gara ente pakai baju belang-belang sih jadi hujan, syirik tuh. Menisbatkan hujan kepada selain Allah. Ya. Tapi dia ngomongnya begini, saya kan gak di hati, cuma di lisan doang. Jawaban antum apa? Misalnya bercanda nih, ketemukan, ente pantasan pakai baju baru, jadi hujan tuh. Berarti menisbatkan hujan kepada baju baru. Terus dia bilang syirik ente. Loh, orangnya gak di hati, cuma ngomong doang. Ente jawabnya apa? Bercanda doang, bercanda. Hati anak mana mungkin anak bilang hujan pakai baju baru, nggak ada hubungannya. Apa jawab? Justru nggak pakai keyakinan jadi syirik asgor. Kalau pakai keyakinan syirik akbar. Walaupun cuma asal ngomong, ini dia punya penyakit asma, asal mangap, bahaya ini. Ya, bahaya ini. Ya, walaupun nggak pakai keyakinan jadi syirik asgor. Kalau disertai keyakinan jadi syirik akbar. Seperti apa lagi misalnya? Bersumpah dengan selain nama Allah. Dia nyanyi itu, I swear by the moon. Masya Allah, ada yang hafal ternyata ya. Murjahnya kuat banget ya. Udah berapa puluh tahun itu pada. Coba kalau sambung ayat ya. Ya, saya bersumpah atas nama bulan. Tambah keyakinan, cuma ngomong dong syirik asgor. Atau apalagi misalnya menyamakan yang sering kita bahas. Udah kerja, alhamdulillah dengan izin Allah. Terus nih minum obat nih dari dokter kemarin sembuh saya. Syirik nggak? Kenapa syirik? Pakai kalimat dan menyamakan antara obat dan izin Allah. Kan ngomong doang nggak pakai keyakinan. Apa jawabannya? Itu dia kan, ente cuma ngomong doang syirik asgor, pakai keyakinan jadi syirik akbar gitu.
Nah ini jamaah, ini yang dia nggak diampuni kalau dia nggak bertobat. Nah persoalannya, bagaimana bisa bertobat kalau dia nggak tahu kalau itu dosa? Orang bisa bertobat kalau tahu itu dosa. Kalau dia nggak tahu, dia ngomong terus gitu, ngomong kayak begitu, bercanda begitu, ya berarti dosanya banyak nggak? Dan dia nggak bertobat karena nggak merasa berdosa. Ini yang kita khawatirkan. Makanya takut. Apa sampai sahabat bertanya, ya Rasul kalau gitu gimana, kan banyak persoalan kita yang kena syirik. Saking takutnya mereka bertanya kepada sahabat, Rasul ngajarin doa ini. Antum hafal doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku telah ketahui, dan aku minta ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui. Karena bisa jadi kita masuk ke syirikan yang tidak kita ketahui, yang tidak kita sadari, dan kita minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena syirik walaupun kecil tidak diampuni dosanya. Kalau dosa-dosa kecil yang lainnya diampuni, karena syirik kan dosa besar. Ya, syirik dosa besar, dosa besar nggak bisa diampuni dengan amal saleh. Yang bisa diampuni oleh amal saleh hanya dosa kecil. Syirik kecil termasuk dosa besar atau dosa kecil? Syirik kecil termasuk dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar, bahkan lebih besar dari dosa besar. Bahkan dosanya lebih besar dari dosa besar. Dosa besar diampuni nggak dengan amal saleh? Dosa besar? Enggak. Amal saleh tidak menghapuskan dosa besar. Yang menghapuskan dosa besar hanya taubat. Ya misalnya apa? Puasa Muharram. Nih besok nih puasa Dzulhijjah. Mengampuni dosa setahun sebelum, setahun sesudah. Itu yang diampuni dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil. Dosa besar? Enggak, harus taubat dia. Nah, bagaimana dia bisa bertobat kalau dia nggak tahu kalau itu dosa? Paham nggak maksud saya? Ya, bagaimana kita nggak takut terhadap syirik? Ternyata banyak dosa-dosa yang masuk ke dalam bentuk kesyirikan yang kita nggak sadari, dan itu ternyata nggak diampuni. Berarti ini berbahaya buat akhirat kita. Bagaimana kita nggak takut? Nah, bagaimana kita nggak takut dengan dosa syirik? Berapa sering kita bercanda kayak begitu? Ya, misalnya macet gara-gara, padahal macet gitu, cuma gara-gara yang nggak ada hubungannya itu. Saya orang Betawi itu sering banget tuh, yang ngomong suka sembarangan tuh, gitu. Ya, suka kalau ngomong tuh enak banget gitu, jeblok gitu, yang menisbatkan sesuatu yang nggak ada hubungannya gitu, ya. Penyebabnya bukan, menisbatkan sesuatu yang penyebabnya bukan kepada Allah. Ini kan bisa jadi syirik yang saya katakan. Nah, ini jamaah rahimani wa Allah, ya. Hendaknya kita takut terhadap syirik karena syirik menjadi dosa yang tidak diampuni. Kalaupun misalnya, kan yang nggak diampuni syirik akbar, kalau syirik asghar nggak, itu pun masih khilaf di antara para ulama. Dan syirik asghar ternyata banyak, dan kita khawatir nih, ya kita khawatir pas di akhirat nanti kita tekor. Kenapa? Karena banyak dosa syirik yang kita nggak sadari dan belum kita taubati, akhirnya itu bermasalah. Maka dari sekarang hafalin doa itu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Antum panitia cari doanya, share ke jamaah, biar bagi-bagi pahala. Anda dapat 10% nggak apa-apa lah, insyaallah lah. Ya, antum yang nyebar dapat 10% juga. Ya, cari, ya. Itu baca doa itu, karena berapa banyak dalam kehidupan kita yang kita nggak sadar atas dosa itu, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus belajar tentunya agar nggak masuk ke dalam syirik-syirik yang lainnya. Ya. Baik. Kemudian ayat yang kedua, surat Ibrahim ayat 35. Ya, surat Ibrahim ayat 35. Ibrahim alaihissalam, ya. Ibrahim alaihissalam dia menjadi representasi orang hamba Allah yang paling kuat tauhidnya. Bahkan Allah jadikan Ibrahim sebagai tauladan. Ya, Allah jadikan Ibrahim sebagai tauladan. Buat siapa? Ya, buat Rasulullah SAW. Ingat nggak waktu kita
di bab sebelumnya ketika bicara tentang surat An-Nahl ayat 120. Coba dalam surat An-Nahl ayat 120 Allah memuji Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan. Ummah ya itu artinya imam yang bisa dijadikan tauladan. Ya. Qanitan. Ya, orang yang selalu patuh kepada Allah. Lillahi ya hanifa, yang enggak pernah cenderung kepada kesyirikan. Ya. Walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ibrahim menjadi tauladan di dalam ketauhidan. Bagaimana tidak? Ibrahim ketundukannya kepada Allah, ketawakalnya kepada Allah menjadi tauladan. Dalam sebuah riwayat yang pernah saya sampaikan, ya, ketika Ibrahim akan dilemparkan ke api, ya, Ibrahim itu ditaruh, dibakar apa dilemparkan? Itu ada dua. Yang pertama dikatakan Ibrahim dimasukkan dalam satu ruangan dibakar, ada yang mengatakan dilempar. Ya, tapi yang jelas apinya itu tinggi lah ya, hampir 3 meter lebih itu tumpukan apinya. Ketika akan dibakar, datang malaikat Jibril alaihissalam menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, alakah khidmah? Ya Ibrahim, butuh bantuan enggak? Kalau kita udah mau dibakar gitu, ditawarin malaikat Jibril, kira-kira kita jawabnya apa? Ya, kan dari tadi datangnya baru sekarang. Ya. Tapi kata Ibrahim apa? Amma ilaika afala. Kalau minta kepada kamu enggak, wahai Jibril. Hasbiyallahu ni'mal maula wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baiknya pelindung. Maka Allah yang turun tangan, langsung Allah yang bilang ke api, ya nar kuni bardan wassalaman. Subhanallah. Wahai api, jadilah dingin dan memberikan keselamatan. Lihat ketawakalan Ibrahim alaihissalam, ketundukannya. Nah, berarti kalau kita lihat Ibrahim alaihissalam secara tauhid kuat atau enggak? Kuat. Meninggalkan istri dan anaknya yang baru lahir di tempat yang tandus. Ya, siapa itu? Ismail alaihissalam bersama ibunya siapa? Hajar. Coba antum bayangin, naruh anak baru lahir sama istri di tempat yang tandus yang nggak ada air. Subhanallah. Sampai ketika ya Ibrahim nggak nengok, jalan. Ya Ibrahim nggak nengok. Sampai kemudian Hajar bertanya, ya Ibrahim, Allahu amaraka hadza? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan ini semua? Baru Ibrahim mengatakan, na'am, iya. Maka Hajar mengatakan, innallaha la yudayyi'una. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Subhanallah. Ya. Berarti kalau kita lihat, ya, Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang sangat kuat tauhidnya, sangat yang kuat tauhidnya. Tapi lihat apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajnubniya wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Kita pernah nggak doa gitu? Ya Allah, jangan jadikan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Pernah nggak? Kenapa? Pede gitu. Kayaknya nggak bakal nyembah berhala deh. Tapi bagaimana Ibrahim alaihissalam begitu takut dari aktivitas kesirikan? Nah, karena tahu nggak ada yang bisa menjamin hati kita. Nggak ada yang bisa menjamin hati kita. Ini subhanallah, jamaah rahimani wa rahmatullah, ya. Nabi Ibrahim mengatakan jauhkan aku dan wabani dan keturunanku, itu berarti Ismail dan Ishak. Ismail dari Hajar, ya. Ishak dari Sarah. Yang cantik siapa? Hajar atau Sarah? Sarah. Sarah punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf ganteng nggak? Ganteng. Neneknya siapa? Sarah. Masya Allah. Nenek kita siapa? Pantas kita nggak kayak Yusuf. Tapi ini jamaah rahimani wa rahmatullah. Dan yang menarik untuk perhatikan di sini, Nabi Ibrahim mengatakan bukan jangan jadikan aku kesyirikan, tapi jauhkan aku. Kalimat jauhkan ini lebih kuat ketimbang kalimat jangan lakukan. Ya. Maka dikatakan ubudullaha wajtanibut tagut, bukan ubudullah wala ta'budu tagut. Sembahlah Allah dan jangan sembah tagut. Bukan, sembahlah Allah dan jauhi tagut. Karena kalimat jauhi itu lebih kuat larangannya ketimbang kalimat jangan lakukan. Ya.
kalimat jauhi lebih kuat larangannya ketimbang kalimat jangan lakukan. Kalau jangan lakukan, bisa jadi dia tidak melakukan, tapi bisa melakukan. Misalnya, nah jangan main api. Bisa jadi dekat nggak sama api? Bisa. Lama-lama, tapi nah jauh-jauh dari api. Kemungkinannya main api kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Makanya Allah mengatakan ya wala taqrabuz zina. Bukan jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Ini larangannya lebih keras. Dan Nabi Ibrahim bukan bilang, ya Allah bukan jauhkan aku dan cucuku dari menyembah, bukan, ya Allah buat aku tidak menyembah berhala, enggak, tapi jauhkan. Nah, ini sebuah rasa takut yang lebih besar ketimbang dari melakukan. Ya, subhanallah, saking takutnya Ibrahim alaihissalam, padahal Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang dijadikan tauladan dalam ketauhidan. Tetap saja takut dari berbuat syirik, takut dari berbuat syirik. Maka seorang tabi'in Ibnu Abi Mulaika mengatakan, adraku salasina min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Setiap mereka takut ada kemunafikan di hatinya. Nah, jadi takut ini ternyata standar keimanan. Ya. Orang yang merasa aman-aman saja justru berbahaya. Ya, sebagaimana dalam sebuah ungkapan Hasan Basri mengatakan, ini hadis Nabi dalam sebuah perkataannya tentang takut terhadap dosa. Orang-orang beriman itu lebih takut pada dosa ketika mengatakan inna rajula, ya, wa innal mu'min, ya, sesungguhnya orang yang beriman, ya, yakhafu dhunubahu karrajuli tahta jabah, yakhafu yaqa alaihi. Orang yang beriman, ya, dia itu melihat dosanya seperti orang yang berdiri di bawah gunung yang dia takut gunung itu menimpa dirinya. Wa amal fajir, sementara orang pendosa yara dhunubahu kadzubabati marru bi anfi wa yaf'alu hakadha. Dia ngelihat dosanya seperti, ya, lalat yang melintas di hidungnya diginiin. Ya, sesuatu yang merasa kecil itu. Ya. Ya, Hasan Basri mengatakan al-mu'minu ya'malul hasanat wa huwa khaifun wal fajiru ya'malu sayyi'at wa huwa aminun. Orang yang beriman melakukan kebaikan tapi tetapnya takut kepada Allah. Sementara orang fajir dia melakukan keburukan tapi merasa aman dari Allah. Ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jadi kita lihat orang-orang yang beriman, Nabi Ibrahim alaihissalam takut kesyirikan. Para sahabat Nabi takut kesyirikan. Ya, maka para sahabat Nabi kan tadi sampai minta doa gitu. Ini menunjukkan bahwa ya orang-orang beriman takut kepada kesyirikan. Sementara kita merasa aman-aman saja. Ya, kita merasa aman-aman saja. Baik. Kemudian kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Imam Ahmad atau Burani dan yang dikatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takuti atas kalian menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'il anhu, kemudian ditanya tentang hal tersebut. Ya, kemudian Nabi mengatakan ar-riya. Ar-riya. Ya. Berarti dia termasuk syirik kecil. Ya. Nanti dalam hadis yang lain, ya, bahkan Nabi mengatakan yang lebih aku takuti dari kalian, ya, melebihi rasa takutku terhadap Dajjal. Ya, ada kerusakan yang lebih besar daripada Dajjal. Apa itu? Riya. Ya, kalau Dajjal kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Paling enggak di setiap tasyahud sebelum salam kita berlindung dari Dajjal. Sekarang berapa sering kita berlindung dari riya? Padahal riya lebih bahaya dari Dajjal. Dia berlindung dari Dajjal. Ya, maka Nabi mengatakan, ya, yang lebih aku takuti, ya, atas kalian adalah syirik asghar. Tapi ini jamaah rahimani Allah,
Saya lupa ini di surah Ibrahim sebentar, ini penting juga, asnam. Ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan jauhkan aku beserta anak cucu dari menyembah berhala. Asnam itu apa? Asnam itu bentuk jama dari sonam. Sonam itu berhala. Berhala itu apa? Berhala itu apa? Hah? Sembahan selain Allah itu berhala, bukan patung. Patung itu wathan dalam bahasa Arabnya. Jadi patung itu salah satu jenis dari berhala. Berhala itu bisa lebih variatif, ya. Berhala itu bisa lebih variatif, ya. Karena Nabi mengatakan la tajal qabri wathanan yu'bad. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai wathan. Ya. Wathan itu patung. Patung itu sesuatu yang bentuknya 3 dimensi, tidak harus patung, sesuatu yang berbentuk makhluk. Ya, seperti kuburan 3 dimensi itu bisa disebut dengan patung, ya, yang disembah. Jangan jadikan kuburanku sebagai wathan, patung yang disembah. Tadi saya lupa membahas masalah berhala. Tapi kita lihat di sini Nabi mengatakan yang paling takut dari Rasul SAW adalah riya. Riya. Ya. Nah, ini saya pernah sampaikan, ya, dan ini jadi nasihat kita semua. Riya berarti dia beribadah untuk selain Allah. Dalam hal ini siapa? Makhluk. Ya, makhluk. Ya. Riya ekshibisionis yang suka memamerkan. Ya, baik dengan memperlihatkan atau memperdengarkan. Ini masuk ke dalam kelompok riya, ya, memperdengarkan maupun memperlihatkan. Kalau memperlihatkan disebut riya, kalau memperdengarkan disebut sum'ah. Ya, sama, semua ini memamerkan, ekshibisionis. Nah, tapi ada orang yang dia beramal tidak untuk Allah, tidak untuk manusia. Ya, kira-kira dia beramal untuk siapa? Ini sering saya sampaikan. Dia tidak untuk Allah, tidak untuk manusia. Mungkin enggak untuk selain Allah, tidak untuk manusia lain, tidak untuk Allah. Kira-kira dia beribadah untuk siapa? Dirinya sendiri. Ya, contohnya apa? Memenuhi syahwat. Ya, maka salah satu orang yang beribadah orientasinya tidak kekal, maka ibadahnya enggak kekal. Orang yang baca Quran pengen masuk surga, dia terus baca Quran. Tapi orang baca Quran pas Ramadan doang, habis Ramadan enggak baca Quran. Sekarang tanggal berapa? 6 Zulqa'dah ya? 6 atau 7? Lupa kalau Zulqa'dah ya, kalau Ramadan hafal karena tiap hari distabiluin kan 1, 2, 3, bentar lagi lebaran gitu. Zulqa'dah udah lupa nih, tahu emang udah Zulqa'dah bukan masih Syawal gitu. Ya, 5 Zulqa'dah. 6 nih terserah deh, kita bungkus 6 nih bismillah ya. 6 Zulqa'dah. 6 Zulqa'dah. Enggak usah jawab ya. Ya. Udah khatam belum? Enggak usah jawab. Tanya diri masing-masing. Ya. Oke lah ya. Mungkin kalau Ramadan sehari 1 juz, kalau bukan Ramadan sehari 1/4 juz deh. Nah, 1/4 juz paling enggak sekarang 30 dibagi 4. 34 dibagi 4 berapa berarti? 7 8 juz. Ya, masa 8 juz saya belum dapat sampai 5 Zulqa'dah? Ya. Ini ada yang salah nih. Kemarin waktu khatam jangan-jangan cuma buat syahwatnya. Ini termasuk tidak beramal untuk Allah, termasuk syirik kecil. Karena orientasi kepada apa? Kepada syahwat. Ya, orientasi kepada syahwat. Oh, saya harus khatam, udah selesai. Maka orientasi nggak kekal. Sehingga karena orientasi nggak ada, maka semangatnya nggak ada untuk beribadah. Ya, ini jemaah rahimahullah. Jadi gimana kita nggak takut terhadap syirik? Ternyata kita banyak terjerumus ke dalam sini. Termasuk ketika kita beribadah karena syahwat. Berarti kita beribadah tidak untuk Allah. Berarti ada persekutuan nggak antara Allah dengan syahwat kita? Persekutuan. Berarti syirik nggak? Syirik, kita menyamakan diri kita, syahwat kita dengan kedudukan Allah yang diibadahi. Yang kita tuju harusnya Allah, tapi yang kita tuju syahwat kita. Ini bentuk kesyirikan. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Makanya dimasukkanlah ke dalam kitab tauhid
ya di bab ini ya untuk membuat kita takut terhadap kesyirikan, ya, membuat kita takut terhadap kesyirikan. Taib. Nah, riya ini ada dua jenis. Yang pertama, ya, riya, ya, atau dibuat tiga deh, biar lebih gampang tiga. Riya di awal ibadah, riya di tengah ibadah, dan riya setelah ibadah. Nah, riya setelah ibadah. Ya. Riya di awal ibadah jelas ini merusak ibadah karena motivasinya riya. Ya, dia pengen sholat supaya dilihat oleh manusia, dia pengen sedekah supaya dipuji oleh manusia, dia pengen haji supaya dipuji oleh manusia. Ya, ini riya di awal ibadah jelas berarti merusak ibadah. Sekarang riya yang hadir di tengah-tengah ibadah. Awalnya nggak riya, awalnya karena Allah. Tapi di tengah-tengah ibadah muncul riya, muncul riya. Ya, misalnya sholat malam karena Allah. Pas lagi sholat, di tengah-tengah sholat istri bangun. Wah, kayaknya biar kelihatan lah suami soleh gitu. Ya. Akhirnya bacaannya dikencang-kencangin, nangisnya disegukin, gitu-gitu, supaya kelihatan sama istrinya. Ya. Dan ini merusak ibadah. Ya. Tapi kalau dia lawan, nggak ada masalah. Kalau kita lihat dari sholat orang misalnya dari supaya dia bangun, Itu beda lagi. Itu kan bukan pengen dipuji kan, pengen bangunin dia. Itu pertanyaannya kenapa ngebangunin pakai sholat, kagak bangun kepretin air bukan. Kita sholat dibangun, oh lagi sholat dia doain gue ya dia tidur lagi gitu. Kepretin. kedengaran dia bangun saat itu. Ya nggak apa-apa. Kalau niatnya itu nggak apa-apa. Niatnya itu nggak apa-apa. Ya. Ya. Taib. Jadi ketika ibadah itu datang, astagfirullahaladzim. Ketika dia itu datang di tengah-tengah ibadah, maka ada dua kondisi. Kalau dilawan, nggak ada masalah. Itu bisikan syaitan. Ya, misalnya lagi sholat gitu, terus cek, bini bangun gitu. Astagfirullah. Dilawan sama dia gitu. Itu nggak ada masalah. Itu nggak masalah. Itu tidak memendorotkan sama sekali. Ya. Nah, kondisi yang kedua, kalau riya itu diikutin, baru itu membatalkan amalan. Ya, kalau dilawan nggak ada masalah, karena itu bisikan setan. Nah, ketika ingin membatalkan amalan, pertanyaannya, apakah itu merusak seluruh sholatnya, atau hanya rakaat di mana dia riya? Misalnya sholat witir, rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ikhlas, rakaat ketiga mertua bangun, riya di rakaat ketiga, nggak dilawan sama dia, diikutin, akhirnya dia memperlihatkan sholatnya. Apakah yang rusak rakaat ketiga saja atau seluruh sholat witirnya? Seluruh sholat witirnya, jadi dia merusak satu rangkaian ibadah, bukan seluruh ibadah ya, satu rangkaian ibadah. Taib, ada orang pertama bersedekah 1 juta, ikhlas, temennya 2 juta, akhirnya dia bersedekah lagi 1 juta lagi. Yang rusak seluruhnya 2 juta itu atau cuma 1 juta doang? 1 juta saja. Karena kenapa? Ibadahnya terpisah. Bisa dipahami? Sedekah yang pertama dengan sedekah yang kedua tidak menjadi satu rangkaian ibadah. Beda dengan sholat rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, dia menjadi satu rangkaian ibadah. Jadi ketika riya di sedekah yang kedua itu tidak merusak sedekah yang pertama, karena ini bukan ibadah yang satu rangkaian. Bisa dipahami? Nah, terus bagaimana sekarang kalau riyanya muncul di setelah ibadah? Ya.
muncul setelah ibadah. Ibadah sudah selesai, baru riya. Ya. Gimana hukumnya? Ya. Ya. Umrah. Niat umrahnya karena Allah. Ketika umrah, menjaga keikhlasan karena Allah. Pulang umrah, pamer. Apakah pahala umrahnya hilang atau tidak? Tidak hilang. Hah? Ada orang sholat malam, niatnya karena Allah. Pas sholat malam, ikhlas karena Allah. Pagi-pagi dia cerita, semalam gue sholat malam. Hilang nggak pahala sholat malamnya? Bedanya umroh apa? Umroh nggak hilang, sholat malam hilang. Gimana tuh? Ya, hilang atau tidak pahalanya? Kenapa tidak hilang? Iya. Jadi apakah pahala ibadah itu hilang? Tidak, karena ibadahnya sudah selesai. Aman antum ya, ingat. Tapi syiriknya dosa. Dan dosa syirik bisa jadi lebih gede dari pahala sholat. Tetapnya tekor. Lah iya dong. Iya dong. Iya. Jangan kita merasa aman. Memang tidak merusak ibadah, karena ibadah udah selesai. Gimana mau merusak ibadah? Kan ibadah udah selesai. Ya kecuali sedekah ya. Kalau sedekah mungkin karena bisa menyakiti orang lain kan. Kalau mungkin sedekah. Tapi antum bilang, oh saya kemarin umroh. Nggak ada urusan. Antum mau pamer, umroh antum sempurna udah. Pahalanya sempurna. Tapi ingat, kena dosa riya. Dosa riyanya 1000, pahala umrohnya captun 10. Tekor kita jadinya gitu. Tekor. Jadi tetap kita harus hati-hati. Berarti kita menjaga keikhlasan dari sebelum ibadah, kemudian ketika ibadah, kemudian setelah ibadah. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, kita jaga gitu. Dan jangan buka peluang. Akhirnya ditutupin ibadahnya tapi di-spill. Spill dikit. Dia nggak mau ngaku kalau dia sholat malam, tapi dia nyepil di dikit itu. Semalam hujan nggak ya? Kayaknya ini bangun jam 3 belum hujan tuh. Waduh, keren ya. Itu namanya nyepil. Ya rasanya nyepil. Ya. Dia malu mau ngomong dia puasa, dia sholat nggak mau gitu. Ntar gimana lah, masa ngomong sholat ya malu lah. Ntar riak lagi kan. Nah, terus sekarang. Ketika seseorang meninggalkan amalan karena manusia, itu riya. Ya. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya atau tidak? Iya, meninggalkan amalan karena misalnya antum baca Quran. Nanti disangka so alim lagi. Akhirnya nggak baca Quran. Riya nggak? Kenapa riya? Karena masih mempertimbangkan pandangan manusia. Nah sekarang ada seorang syekh begini, saya mengatakan, ketika saya lagi ceramah, ya kemudian muncullah rasa riya di hatiku, yang kemudian aku berhenti dan meninggalkan kajian itu riya atau tidak? Bedain antara orang beramal takut riya sama orang beramal takut dianggap riya. Perhatiin, orang beramal takut dirinya muncul riya sama orang beramal takut dianggap riya. Mana yang riya? A 1, B 2, C 1 dan 2, D tidak semuanya. Mana jawabannya? Pilihan ganda. Hah? Mana yang tidak termasuk riya? Tadi pertanyaannya apa? Yang riya. Mana yang riya? B atau A? B. Takut dianggap riya. Kalau takut riya itu bukan riya, kita takut.
Itu yang kita takut, diri kita sendiri dengan Allah, nggak ada urusannya dengan manusia. Misalnya kita mau sedekah, astagfirullahaladzim, kok gue riya ya? Ntar sedekahnya ntar dulu deh gitu. Pas orang nggak ada, anak baru sedekah. Dia takut terhadap dirinya, tapi sedekah. Ntar kalau sedekah sekarang, anak dianggap ria nih. Sedekah ntar aja deh, biar nggak dianggap ria. Itu ria. Beda nggak maksud saya? Nanti bisa bedakan kan antara takut ria dan takut dianggap ria. Mana yang berbahaya? Yang kedua, yang pertama sih kita harus takut. Memang kita harus takut, maka kita berlindung kepada Allah dari penyakit ria, karena kita takut. Ya, kita menata hati kita jangan sampai ria, karena bahaya ria itu, ya kan takut syirik berarti takut terhadap ria nggak berarti? Iya, takut terhadap ria. Gitu. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bahaya dengan syirik kecil ini. Ya, syirik kecil, insyaallah. Ya, syirik kecil lebih bahaya daripada dosa besar. Antum masih ingat dalilnya? Syirik kecil lebih besar dari dosa besar. Masih ingat dalilnya? Perkataan Ibnu Mas'ud mengatakan, la ahlifa billahi kadziban. Ya, aku bersumpah dengan nama Allah dusta. Ahabbu ilayya an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Aku bersumpah dengan nama Allah dusta, lebih aku sukai ketimbang bersumpah dengan selain nama Allah walaupun benar. Bersumpah dengan nama Allah dusta hukumnya dosa besar. Ada kafarat. Apa kafaratnya? Puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin. Bersumpah dengan nama Allah dusta. Demi Allah, ini harganya segini misalnya, dusta. Ya, dia kena kafarat. Tapi bersumpah dengan selain nama Allah walaupun benar, hukumnya apa? Syirik kecil. Bersumpah dengan nama Allah dusta, dosa besar. Bersumpah dengan selain nama Allah, mau benar mau enggak, syirik kecil. Ibnu Mas'ud ingin mengatakan dosa besar lebih aku sukai ketimbang syirik kecil. Ini menunjukkan syirik kecil dosanya lebih besar ketimbang dosa besar. Gimana kita nggak takut? Ya. Antum pernah belajar ini, namanya ada hierarki yang dibuat oleh Abraham Maslow, seorang psikolog Yahudi, tentang hierarki need, hierarki, ya, hierarki kebutuhan, piramid. Ya, kita dulu belajar ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Primer itu apa? Ya, utama. Apa bentuknya? Sandang, nggak pangan, sandang, papan. Ini kebutuhan yang paling primer, dasar. Ada nggak yang lebih tinggi dari ini? Ada nggak kebutuhan yang lebih besar dari sekedar makan, pakaian dan tempat tinggal? Nggak ada. Sekarang gini, antum lapar, butuh makan nggak? Tapi sambil dihina. Monyet, makan nih. Antum mendingan makan dikatain monyet apa mendingan lapar demi harga diri? Mendingan lapar, berarti ada yang lebih besar dari makan. Apa itu? Harga diri, self esteem. Jadi Abraham Maslow membuat, ya, kebutuhan manusia yang paling tinggi adalah pengakuan, harga diri, afirmasi. Dan setan mainnya di sini. Setan pintar. Manusia itu pengen diafirmasi, sehingga dia harus memamerkan amalnya. Kenapa? Butuh afirmasi, butuh pengakuan. Orang ria kan butuh pengakuan. Pengakuan kalau dia soleh, gitu. Pengakuan kalau dia ahli ilmu, pengakuan kalau dia ahli ibadah. Dia butuh pengakuan dari orang lain. Nah, setan mainnya di situ. Setan bisa menggoda dari lapar kita masih bisa kuat ditahan lapar. Tapi kalau sudah masalah pengakuan, ya, kita tuh pengen, ego kita tuh muncul. Kita pengen diakuin sama orang lain. Ya. Walaupun cukup satu orang yang ngakuin kita, itu cukup. Yang penting ada ngakuin kita. Ya. Siapa yang di sini waktu Ramadan bisa khatam 5 kali? Saya ustaz, yang satu diem aja. Dia nyolek temannya. Aneh juga, tapi jangan bilang-bilang ya, rusak deh. Manusia satu orangnya cukup, karena itu kebutuhan yang paling mendasar. Kita lihat, kita ini masih butuh itu. Ya,
Kita masih butuh itu. Makanya orang yang ikhlas, kata para ulama, tidak peduli dengan celaan dan pujian. Nah, antum kalau kita nih kalau dicela sama dipuji, ekspresinya biasa aja, berarti antum udah ikhlas, masya Allah. Ya, kalau dipuji biasa aja gitu, dicela biasa aja, masya Allah. Ya, selain orang ikhlas dua, orang budek itu insya Allah nggak apa-apa dia. Ya, dipuji diem aja. Ya, budek nggak denger ya. Ini jamaah rahimani warahmatullah. Ini sulit, ternyata sulit. Syirik kecilnya, subhanallah. Untuk ngaria ini sulit banget. Gimana kita nggak takut? Padahal ria termasuk dosa kecil. Dosa kecil, dosa yang nggak diampuni. Tapi dari siapa dari kita yang pernah bebas dari ria? Gimana kita nggak takut? Ya. Sementara kalau kita ria berarti syirik. Kalau syirik nggak bisa masuk surga kita tanpa hisab. Ya. Bahkan bisa lebih besar. Kita nggak berzina, alhamdulillah. Kita nggak minum khamr, alhamdulillah. Kita nggak judol, alhamdulillah. Tapi ria. Ya, kalau ada pertanyaan orang judi online ikhlas sama orang ibadah ria, mana yang lebih besar dosanya? Subhanallah. Ini jamaah rahimani rahimahullah. Subhanallah. Taib. Kemudian kita lihat perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Ya. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyeru, menyembah, berdoa kepada selain Allah, maka dia masuk neraka. Ya, doa kita tahu ada dua, doa ibadah dan doa apa? Doa ibadah dan doa masalah. Ya, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah ya permohonan yang disertai dengan bentuk peribadatan. Ya. Permohonan yang disertai dengan bentuk peribadatan, baik ya ibadah lahir maupun ibadah batin. Nah, siapa yang bisa ngasih definisi ibadah? Ibadah itu apa? Ibadah apa ibadah? Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Lanjutin. Ismun jami'un ma yuhibbullah wa yarda min qawlin wa fi'lin batinan wa zahiran. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan yang tidak nampak maupun yang nampak. Berarti ibadah itu kalau kita lihat ada 4. Ada perkataan batin, ada perkataan lahir, ada perbuatan batin, ada perbuatan lahir. Dan ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Maka ketika orang meminta disertai dengan 4, salah satu dari 4 bentuk ini, maka masuk ke dalam doa ibadah. Perkataan batin, zikir dalam hati. Perkataan lahir apa misalnya? Baca Quran, doa, ngajar. Ini ibadah dalam bentuk perkataan. Perbuatan lahir, sholat, puasa, umroh. Perbuatan batin, iman, syukur, cinta, takut, harap, ketergantungan. Ini semua bentuk ibadah. Maka ketika dia meminta kepada sesuatu disertai ini, maka itu masuk dalam doa ibadah. Ya, dia minta kepada sesuatu selain Allah disertai dengan kecintaan, pengagungan, ketawakalan, maka ini doa ibadah. Atau dia kemudian minta kepada sesuatu disertai dengan ruku, sujud, puasa. Ini termasuk doa ibadah. Dan ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, doa masalah. Boleh nggak diberikan kepada selain Allah? Boleh. Doa ini tidak masuk dalam bentuk ibadah dengan syarat 3. Yang dimintanya hidup, hadir, mampu. Nah, hidup, hadir, mampu. Ya. Misalnya antum bilang sama istri, "Mah, tolong dong bikinin kopi." Doa bukan itu?
Istri antum masih hidup? Alhamdulillah. Ada depan antum? Ada. Mampu bikin kopi? Ya ibu bikinin, Bu. Jangan, mah, papa minta kopi dong. Pah, jangan minta kecuali hanya kepada Allah. Maka cuy ini. Ya. Nah, besok minta uang belanja kita balikin gitu ya. Ya. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau berdoa kepada selain Allah boleh, selama bukan bentuk ibadah. Dan orangnya tadi ada bentuk ibadah sih, bukan ibadah, cuma misalnya rumah kita kayaknya ini bunyi kotrek gitu. Ya, atau anak kita sakit, maka kita minta tolong diobatin ke dokter. Dokternya hidup, ada depan kita dan dokternya mampu mengobati. Ya. Nah, sementara anak kita sakit, kita minta tolong sama mbah. Mbahnya di Jawa, masih hidup tapi nggak hadir. Mbah, ya wis tak gawe inang kene. Dah saya kerjain dari sini. Boleh apa enggak? Nggak boleh karena nggak hadir. Berarti syaratnya tadi 3. Apa yang pertama? Hidup, hadir, mampu. Hidup, hadir tapi nggak mampu. Bisa jadi kalau ketidakmampuannya pada hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah syirik. Misalnya apa? Orangnya hidup depan kita pawang hujan, ya, Mbak Rara, ya. Ini biar nggak hujan gimana nih gitu. Ini nggak boleh, karena nggak ada yang mampu menahan hujan. Atau minta kepada sesuatu yang nggak mampu, karena memang kekuatannya nggak mampu. Misalnya mobil antum mogok, mobil antum Fortuner, pas lagi pulang mogok, ada anak TK pulang sekolah, dek tolong dorongin mobil om ya. Anak TK-nya hidup nggak? Hidup. Hadir nggak? Hadir. Mampu nggak? Ini kegilaan namanya. Ya, kebodohan. Ya, jadi walaupun ya dia hadir dan hidup, tapi kalau nggak mampu, kalau ketidakmampuannya pada sesuatu yang menjadi khusus bagi Allah, maka syirik. Kalau dia minta pada orang misalnya tadi nahan hujan, ya, ini cuma Allah yang mampu. Termasuk misalnya antum bilang sama dokter gini nih. Dok, tolong dong sembuhin anak saya. Dokternya ada nggak? Ada. Hadir nggak? Hadir. Mampu nggak? Tidak, karena dokter nggak bisa nyembuhin. Yang bisa nyembuhin cuma Allah. Kalimatnya dirubah, dok, tolong obatin anak saya. Bukan sembuhin. Ya. Kalau kita minta dok, tolong sembuhin anak saya, ini bisa jadi masuk kesyirikan. Kenapa? La sifa ila sifau, nggak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Allah. Dokter cuma bisa ngobatin. Ya. Kalau kita bilang minta ngobatin, boleh sama dokter. Ya, taib. Jadi 3 ini. Ya. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Ya, masuk ke dalam neraka. Ya tentunya lihat dia dalam kondisi belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya misalnya datang ke kuburan orang yang dianggap orang saleh gitu. Ya, yang miris sekarang di Indonesia itu bukan yang disembah bukan kuburan orang saleh saja. Kuburan yang bukan orang saleh pun disembah, bahkan kuburan yang bukan kuburan pun disembah. Antum masih ingat ya kemarin tuh ada kuburan palsu dibongkar. Masih ingat ya? Di di branding gitu, digoreng-goreng, oh ini kuburan wali segala macam, akhirnya orang datang. Ternyata itu bukan kuburan. Komplek kuburan itu didesain sama orang-orang yang bertanggung jawab buat apa? Cari cuan. Dianggap kuburan orang soleh, keramat, akhirnya orang pada datang. Ya orang kampung situ protes gitu. Dari mana ujungnya wali? Ya, saya akamsi, dari kecil saya udah lahir di sini, nggak pernah ada wali di sini. Oh, tiba-tiba ada kuburan wali, akhirnya diusut itu kerjaan beberapa orang. Ya, dan kita cepet yang begitu. Ya, cepet yang begitu. Ya, apalagi yang muka-mukanya agak padang pasir dikit gitu ya. Kasih udang-udang gitu, wah begini, udah tuh sorbannya penuh tuh sama recehan tuh. Ya, subhanallah. Ya, ini takut kita, ya, takut kita. Ya. Baik, terakhir jemaah rahimani Allah, hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'a dakhala al-jannah."
Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang kemudian berjumpa dengan Allah ya dalam kondisi menyekutukan Allah, maka dia masuk neraka. Ini ancaman. Ya, ini ancaman buat orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertemu dengan Allah maksudnya adalah meninggal dunia. Barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi menyekutukan Allah, maka dia masuk neraka. Ya, sama seperti surat An-Nisa tadi ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini jamaah rahimani wa Allah tentang takut kita kepada kesyirikan. Ya, takut kita kepada kesyirikan karena ini penyakit yang paling berbahaya dan penyakit yang enggak bisa kita lepas seutuhnya. Ya, nggak bisa kita lepas seutuhnya dari kesyirikan, nggak bisa. Maka terus tiap hari kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap hari minta ampun, baca doa tadi. Tiap hari, karena bisa jadi ada kesyirikan yang tidak kita sadari. Ya, apalagi kalau kita mau buat lebih luas lagi. Ketika Allah mengatakan, "Afa'araita man ittakhadha ilahu hawa." Tidakkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya berarti ya kesempurnaan tauhid itu rusak dengan maksiat. Kesempurnaan tauhid rusak dengan maksiat. Nah berarti kalau tauhidnya nggak sempurna, jaminannya juga tidak sempurna. Maka orang yang bermaksiat nggak sempurna jaminan masuk surganya. Orang yang bermaksiat tidak sempurna jaminan masuk surganya. Kenapa? Karena maksiat merupakan bentuk rusaknya tauhid. Kenapa? Karena maksiat bentuk pengikutan kepada hawa nafsu yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, maka maksiat merusak kesempurnaan tauhid, ya. Maksiat merusak kesempurnaan tauhid. Maka kita takut jangan terlalu GR. Jangan terlalu GR. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau ada yang mau nambahin. Ya silakan Pak. Cip. Adakah perbuatan riya di luar ibadah? Itu pertanyaan nih. Yang pertama. Contohnya apa misalnya? Riya di luar ibadah. Contohnya apa? Iya. Kalau dia pamer selain ibadah itu namanya bukan riya tapi kesombongan. Ya, karena riya itu dia mencari pujian manusia yang seharusnya untuk Allah. Seharusnya untuk Allah gitu. Nah, maka kalau dia cuma pamer, dia bisa misalnya, nih lihat nih siapa yang perbaikin ini gitu. Ya, kalau nggak ada saya tadi nih, ya nggak benar saya yang perbaiki nih gitu. Memang dia memperbaiki gitu. Tapi ini sebuah bentuk kesombongan. Ya, tapi kalau dalam ibadah itu masuknya riya. Ya, tidak semua. Dan riya ini ya, lihat, riya ini bukan lihat pada aktivitas lahir. Riya ini tidak lihat daripada aktivitas lahir, tapi riya ini sesuatu yang ada di hati. Ya. Lahirnya boleh nggak menampakkan amal? Tadi kan saya katakan eksibisionis, memperlihatkan. Ya, tadi saya kurang lengkap tuh, mohon maaf, memperlihatkan untuk mendapatkan pujian manusia maksud saya gitu. Ya, boleh nggak memperlihatkan amal? Ya, boleh nggak kita memperlihatkan amal kepada manusia? Contohnya ketika Nabi mengatakan man sana sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menunjukkan kepada sunnah yang baik, falau ajru mithlu fa'ili wa li yanqusu ujurihim. Maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya tanpa ngurangi. Misalnya antum lagi sama teman-teman, lagi nunggu kereta di stasiun. Ya duduk kemudian antum buka mushaf baca Quran. Menampakkan nggak berarti di sini? Dengan niat supaya teman-temannya ngikutin kita baca Quran, atau kita di depan istri anak kita habis maghrib gitu, kita sengaja di ruang tamu baca Quran suara agak kencang supaya anak istri kita dengar. Menampakkan amal nggak itu berarti? Riya nggak itu? Tergantung niatnya. Kalau dia pengen dibilang bapak yang soleh, riya.
Tapi kalau dia bilang supaya anak yang ngikutin dia, ini dia dapat 2 kebaikan akhirnya. Ya. Jadi menampakkan amal, ya itu belum tentu riya, karena riya itu sesuatu yang ada di hati, keinginan mendapatkan pujian dari manusia dengan cara menampakkan amal. Ya. Yang harusnya itu dia mengharapkan pujian dari Allah. Kalau urusan dunia enggak. Ya tahu urusan dunia, apalagi kerjaan gitu. Ini alhamdulillah nih kemarin jaringan di sini rusak. Siapa yang benerin? Saya nggak mau ngaku takut riya. Gimana? Kita nggak dapat gaji dia gitu. Siapa yang benerin gitu? Ngaku nggak ya gitu. Ya, yang benerin ini karena ada peraturan di sini, ada ketentuan yang benerin kerusakan itu dapat bonus 500.000. Aduh, 500.000 apa surga ya? 500.000. Ini sesuatu yang enggak. Ini kan bukan buat Allah memang. Ini kan urusan dunia, jadi nggak ada masalah. Ya, ini nggak ada masalah kalau memang ya karena dia orientasi memang bukan untuk Allah gitu ya. Wallahu alam bisawab. Iya, niatnya kalau niatnya ingin sombong ya jadi kan gini, menampakkan amal untuk urusan akhirat bisa jadi riya, bisa jadi bukan. Menampakkan amal dunia bisa jadi 2, bisa sombong, bisa tidak, tergantung niatnya. Karena kan sombong riya itu adanya di hati, ya. Wallahu alam bisawab. Terus yang kedua apa tadi itu ya? Itu doang ya pertanyaannya. Bertobat. Ya tadi baca doa itu aja udah. Dan kemudian tidak mengulanginya lagi. Yang kedua belajar. Dengan belajar kita ini riya, ini bukan, ini riya, ini bukan ini. Kayak tadi misalnya beribadah dengan syahwat, akhirnya kita jaga gitu. Ya karena tadi ada orang melakukan perbuatan riya bukan karena dia terdorong oleh nafsunya saja, tapi bisa jadi karena dia nggak tahu kalau itu riya. Ungkapan yang tadi kan gitu, bercanda gitu, ya. Karena bercanda gitu. Lu sih belum mandi lo, dagangan kita jadi seret nih misal itu. Nah, ada orang nih dagang gitu. Ini nggak ada yang beli deh. Tadi lu udah mandi belum lu? Jangan belum mandi lu jadi seret nih dagangan. Nggak boleh. Rezeki ya disandarkan kepada yang belum mandi gitu. Cuma ngomong doang. Syirik asghar. Saya pernah diminta ngisi nasihat pernikahan. Ya qadarullah hujan, bukan di gedung lagi. Hujan itu hujan. Itu saudaranya ngomong sama yang hajatan udah mulai ngaji lah itu. Makanya dia minta saya, dia bilang, tuh teteh bilang juga apa? Tong ibak. Jangan mandi hujan gitu. Jadi ada keyakinan kalau hajatan mandi hujan. Antum pernah dengar gak yang begitu? Iya. Ya orang Tangerang ya begitu ya. Jadi kalau hajatan nggak perlu mandi, yang penting skincare katanya, yang penting kelihatan cakep gitu, nggak mandi nggak apa-apa. Ini syirik ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya jadi bertobat dan belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Cukup insyaallah. Semoga yang sederhana ini bermanfaat. Mohon maaf kalau sesuatu yang kurang berkenan. Semoga Allah maafkan ana dan antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.